Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan beberapa kondisi yang menyebabkan hingga seseorang tidak dapat di-cover oleh asuransi. Dan kali ini saya akan merinci lebih detail lagi tentang beberapa hal yang mengakibatkan tidak disetujuinya suatu klaim, dalam hal ini khususnya untuk asuransi kesehatan ya. Sebagai catatan, mungkin akan ada beberapa perbedaan mengenai ketentuan antara perusahaan asuransi yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, coba lihat kembali isi buku polisnya atau konsultasikan dengan agen atau tenaga pemasar dari perusahaan asuransinya. Untuk pengecualian yang pertama adalah tidak adanya manfaat kesehatan dari polis yang dimiliki, baik itu berupa kartu kesehatan ataupun hanya berupa uang santunan. Karena di beberapa polis asuransi, manfaat kesehatan yang ada hanya berupa rider atau manfaat tambahan saja, yang prinsipnya boleh ada, boleh juga tidak. Sedangkan di polis yang lain bisa saja menjadi manfaat utama, bukan manfaat tambahan. Karena saya pernah nih nemuin orang yang ingin menggunakan manfaat asuransinya agar ia dapat di-cover ketika dirawat di rumah sakit. Tetapi ternyata polis yang ia miliki malah polis asuransi jiwa yang hanya memberikan manfaat berupa uang santunan ketika orang tersebut tutup usia saja. Yang kedua adalah di luar wilayah pertanggungan. Contohnya adalah kartu kesehatan yang ia miliki hanya akan mengcover dirinya saat berobat di Indonesia saja. Jadi ketika ia berobat ke luar negeri seperti Singapura atau Malaysia contohnya, maka asuransi kesehatannya pun tidak dapat digunakan. Yang ketiga adalah rawat jalan atau berobat jalan saja, atau perawatan di UGD tanpa adanya rawat inap. Tapi jika disertai rawat inap, maka rawat jalannya akan di-cover. Contohnya adalah ketika Bapak A demam dan memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Setelah diperiksa oleh dokter, ia diduga terkena gejala tipes nih. Dokter memberikan obat kepada Bapak A dan mengatakan bahwa jika kondisinya tidak membaik setelah menghabiskan obat yang diberikan, maka ia harus dirawat inap di rumah sakit untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Ternyata seminggu kemudian, setelah obat yang diberikan dokter habis, kondisi Bapak A tidak kunjung membaik. Sehingga sesuai anjuran dokter, ia dirawat di rumah sakit. Setelah seminggu dirawat di rumah sakit, Bapak A diperbolehkan pulang dan diminta untuk kontrol untuk berobat jalan selama seminggu untuk melihat apakah kondisinya sudah lebih baik. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka berobat jalan yang dilakukan oleh Bapak A sebelum dan setelah rawat inap akan di-cover oleh asuransi karena ada rawat inapnya. Sebagai catatan tambahan nih, yang pertama adalah jangka waktu rawat jalan yang ditentukan di dalam buku polis biasanya dibatasi berkisar antara 30 hari hingga 90 hari sebelum dan setelah rawat inap. Jika lewat dari itu, maka biaya rawat jalannya tidak dapat di-cover. Yang kedua, biasanya sistem yang digunakan untuk rawat jalan adalah reimbursement, bukan cashless. Artinya, tagihan biaya berobat ditanggung nasabah terlebih dahulu, baru bill atau tagihannya dikirim dan diajukan ke perusahaan asuransi untuk proses penggantian uangnya yang akan dikirim ke rekening nasabah tersebut. Yang ketiga adalah kondisi yang menyebabkan ia harus rawat inap. Harus sama seperti kondisi ia rawat jalan. Misalnya, rawat jalannya dan rawat inapnya sama-sama disebabkan karena sakit tipes. Jadi kalau rawat jalannya karena sakit tipes, tapi rawat inapnya karena sakit usus buntu atau penyakit lainnya, maka asuransi tidak akan mengcover rawat jalannya. Yang keempat adalah ada kondisi tertentu yang tetap di-cover asuransi tanpa adanya rawat inap. Contohnya adalah karena kecelakaan dan operasi katarak. Jadi kesimpulannya, terlepas dari ketentuan tambahan yang saya jelaskan tadi di awal, rawat jalan tanpa adanya rawat inap bukan termasuk kondisi yang akan di-cover oleh asuransi, khusus untuk rawat jalannya ya. Untuk yang nomor 4 adalah pre-existing condition atau kondisi yang sudah ada sebelumnya ya. Khusus untuk poin yang ini sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Coba kamu lihat lagi. Yang kelima adalah manfaat kesehatan, baik itu berupa kartu ataupun berupa uang santunan, masih berada dalam masa tunggu. Misalnya, masa tunggu untuk kesehatan adalah 30 hari, untuk masa tunggu kondisi kritis adalah 90 hari, dan masa tunggu untuk penyakit tertentu adalah 12 bulan sejak polis aktif. Jadi, perusahaan asuransi baru akan mengcover penyakit atau kondisi kritis nasabah tersebut jika sudah melewati dari masa tunggu yang telah ditentukan. Dan sepanjang yang saya tahu nih, hal ini juga berlaku di BPJS Kesehatan loh. Orang yang baru pertama kali mendaftarkan dirinya atau keluarganya ke BPJS Kesehatan biasanya tidak dapat langsung digunakan. Ia harus menunggu jangka waktu tertentu hingga akhirnya BPJS-nya aktif dan bisa digunakan untuk berobat. Lain halnya jika untuk manfaat santunan kecelakaan dan santunan meninggal dunia yang tidak dikenakan masa tunggu. Yang keenam adalah pemeriksaan mata dan tindakan bedah karena rabun jauh, rabun dekat, silinder, dan yang sejenis termasuk pembelian kacamata atau lensa kontak. Seperti saya ini nih, kacamata juga tidak akan di-cover oleh asuransi. Yang ketujuh adalah perawatan gusi atau gigi dan tindakan bedah sejenis lainnya, termasuk pemasangan gigi palsu.
Yang kedelapan adalah segala tindakan dan perawatan yang berhubungan dengan kehamilan dan kelahiran, baik itu secara normal maupun secara sesar. Yang kesembilan adalah pembedahan untuk tujuan kosmetik, contohnya adalah operasi plastik. Yang ke-10 adalah perawatan dan perubahan jenis kelamin, termasuk khitan atau sunat yang bukan disebabkan oleh penyakit. Yang ke-11 adalah HIV yang disebabkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang, termasuk karena bergantian menggunakan suntik dan perilaku seks bebas. Yang ke-12 adalah perawatan yang tidak dilakukan di rumah sakit, seperti perawatan di spa, sauna, salon, atau klinik estetika, pengobatan alternatif, pengobatan tradisional, dan lain sebagainya. Yang ke-13, banyak ya, sampai 13 ya. Peserta yang diasuransikan berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya seperti terjun payung, menyelam, mendaki gunung, dan lain sebagainya. Yang ke-14 adalah multivitamin, jamu, suplemen kesehatan, atau yang lainnya yang tidak termasuk dalam jenis obat-obatan. Yang ke-15 adalah selisih dari biaya-biaya pengobatan dan perawatan yang melebihi plafon tahunannya. Itu adalah beberapa contoh poin yang termasuk dalam pengecualian manfaat asuransi kesehatan. Dan mungkin masih ada beberapa poin lainnya yang belum saya jelaskan. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di dalam buku polis asuransinya ya. Ketentuan-ketentuan tersebut besar kemungkinan akan ada perbedaan antara perusahaan asuransi yang satu dengan yang lainnya. Oh ya, mengenai perawatan kehamilan, kelahiran, pemeriksaan mata untuk pembelian kacamata atau lensa kontak, perawatan gigi seperti menambal gigi yang bolong atau pencabutan gigi, mungkin pernah ada yang dengar itu bisa di-cover oleh asuransi swasta ya. Tapi saat video ini dibuat, sejauh yang saya tahu, kondisi-kondisi tersebut memang sudah ada dan di-cover oleh asuransi swasta. Tapi asuransi yang dijual ke perusahaan atau institusi, bukan ke perorangan ya. Kalau untuk perorangan, sejauh ini belum ada asuransi yang mengcover untuk hal-hal tersebut. Oleh karena itu, konsultasikan kembali dengan agen atau tenaga pemasarmu agar tidak salah paham dan salah dalam memilih asuransi. Atau bisa juga hubungi saya di nomor telepon yang tertera di dalam kolom deskripsi. Saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe dan loncengnya, serta bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Semoga bermanfaat. Saya Ilo and see you.